gerombolan anak-anak yang mereka bermotor, itu anak-anak tingkat SMA, yang di tengah jalan dia rela menendang seorang nenek-nenek di jalan yang tidak merasa bersalah, yang tidak merasa berdosa, padahal nenek tersebut adalah seorang nenek tua renta. Ini sudah bergeser pendidikan karakter. Pendidikan akhlak dan adat sudah ditinggalkan. Dahulu pemerintah menyentangkan tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter, tapi pada hari telah usang. Seiring berlalunya hari, bulan, tahun, dan lain sebagainya, meninggalkan tentang pendidikan karakter ini. Maka dari itu, untuk para guru dan orang tua, kita kembali kepada agama kita, yaitu agama Islam, yang telah mengajarkan kepada kita tentang pendidikan karakter yang baik, yang mengajarkan kepada kita tentang pendidikan akhlak dan adab yang baik, sehingga kita menjadi mindset seorang guru agama yang hebat, bukan hanya karena kita ikhlas karena Allah, bukan hanya kita bersabar karena Allah, tetapi mempunyai akhlak dan adab yang baik. Kemudian yang ketiga, mindset guru agama yang hebat adalah harus profesional. Guru sudah mempunyai standar SOP-nya, guru sudah ada MOU-nya, guru sudah ada akadnya, dan lain sebagainya. Maka guru yang profesional adalah sebagaimana Nabi SAW, al-muslimu ala khuluqihim. Seorang muslim itu dipegang akadnya, dipegang syarat-syaratnya. Maka ketika kita menjadi amanah, menjadi orang yang diberikan amanah di lembaga pendidikan, masuk pukul sekian, pulang pukul sekian, tugas beban mengajar kita sekian, apa yang harus kita kerjakan sebagai administrasi guru, kita membuat laporan harian, kita membuat laporan bulanan, kita membuat prota, kita membuat prosen, kita membuat RPP, dan lain sebagainya. Dengan tujuan kita ada sebagai guru profesional, karena kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru. Begitu juga orang tua menjadi guru untuk anak-anaknya di rumah, harus profesional. Sesibuk apapun pekerjaan orang tua, harus menyimpan waktu untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Harus belajar orang tua. Ilmu yang didapat oleh orang tua itu akan menjadikan bekal untuk kedua orang tua untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Maka mindset guru agama hebat itu adalah guru yang ikhlas karena Allah, guru yang bersabar, guru yang punya akhlak dan adab yang baik. Kemudian yang keempat adalah guru yang profesional. Kemudian faktor-faktor yang membuat guru tidak keluar masuk. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa faktor-faktor yang membuat guru tidak keluar masuk ada karena ikhlas? Karena ikhlas ini adalah merupakan hal yang terpenting. Kalaulah kita tidak punya sifat ikhlas, keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi tujuan kita salah. Tujuan pertama kita adalah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat untuk peserta didik kita. Tetapi melenceng. Yang pertama adalah hanya perkara dunia saja. Oh, gaji sini sedikit. Oh, gaji sini sedikit. Dan pada hakikatnya, hal yang lumrah boleh dan tidak mengapa. Tetapi kalau kita sudah berakad, sudah dikontrak, maka kita sudah dijelaskan gaji kita sekian, dan lain sebagainya, jangan melenceng dari keikhlasan kita. Kecuali kalau kita ya dari awal pun sudah mencari sesuai apa yang kita inginkan. Maka kalau kita sudah akad, diberitahu oleh lembaga yayasan gajinya sekian, jam masuknya sekian, sudah menyetujui tanda tangan dan sebagainya, maka adalah jalankan amanah ya yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian faktor-faktor yang membuat guru tidak keluar masuk yang kedua adalah manajemen yang tidak baik. Faktor-faktor guru yang keluar masuk salah satunya adalah manajemen yang tidak baik. Dari manajemen pendidikannya, dari manajemen komunikasinya, di antara guru gibah, di antara ustadz, ya, guru-guru dengan yayasan, jadi majlis gibah, yayasan tidak percaya kepada kepala sekolahnya, kepala sekolah tidak percaya kepada guru-gurunya, maka terciptalah ya iklim organisasi yang tidak sehat, sehingga ketidaksehatan manajemen tersebut akan menyebabkan keluar masuknya seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah faktor kesejahteraan. Para ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah dan para peserta kuliah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang ketiga adalah faktor kesejahteraan. Guru kita bukannya robot. Guru kita bedakan antara keikhlasan dan tidak ikhlas. Perkara ikhlas hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Walaupun Anda membelah satu badan, kemudian Anda mengambil hati seseorang, Anda tidak bisa menyimpulkan dia ikhlas ataupun tidak. Karena perkara ikhlas hanyalah seseorang yang tahu tentang dirinya dan Allah yang Maha Tahu dirinya dan Allah Subhanahu. Kalau misalkan kita mempunyai lembaga, kamu digaji sekian, kok tidak ikhlas, bedakan. Ya, guru-guru nggak usah digaji, ya dituntut untuk guru-guru ikhlas karena Allah. Itu tidak bisa membedakan antara profesional dan keikhlasan. Kalau misalkan ya antum wa antuna semuanya para peserta kuliah, antum naik taksi, antum menjadi supir taksi, kemudian naik penumpang, antum berangkat dari Jakarta sampai Bekasi, kemudian penumpang itu mengatakan, Mas mohon maaf, hal ini Mas harus ikhlas ya karena Allah. Ya nanti akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Saya tidak membayar untuk uang upah taksi berangkat dari Jakarta sampai Bekasi. Insya Allah Allah yang bedakan antara keikhlasan dan proporsional. Tidak mengapa. Ya kita seorang muslim yang menerima gaji dan lain sebagainya. Tidak mengapa kita mencari tempat pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tetapi permasalahannya, apa yang sudah menjadikan amanah, kalau kita sudah akad, apapun itu kita terima. Sesuai dengan akad-akadnya yang sudah kita buat. Apalagi sudah tanda tangan di atas mata dan lain sebagainya. Maka setelah kita tanda tangan, setelah kita akad dan sebagainya, maka kewajiban kita adalah harus ikhlas. Yang kedua kita profesional. Yang ketiga adalah kita benar-benar menjalankan amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk para lembaga pendidikan, yayasan dan lain sebagainya, inilah yang membuat seringkali guru keluar masuk. Salah satunya adalah faktor keikhlasan media. Yang kedua manajemen pendidikan yang tidak baik. Yang ketiga adalah faktor kesejahteraan yang tidak diperhatikan oleh yayasan ataupun lembaga. Yang penting kalau guru itu bisa menabung sedikit aja. Yang penting kalau guru itu adalah bisa menabung dan untuk uang kesehatan ketika anaknya sakit ataupun dirinya sakit. Ya, guru itu pantang sekali dan tidak ada guru yang ketika datang kepada kepala sekolah gaji saya sedikit dan lain sebagainya. Dia menerima segini alhamdulillah, ya begitupun alhamdulillah. Dia menerima apa adanya sesuai dengan apa yang diakadnya dan lain sebagainya. Maka ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian
metode yang salah mendidik anak di rumah yang pertama adalah enggan orang tua mendidik dengan pendidikan agama yang baik. Kemudian yang kedua adalah membiarkan pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga adalah membiarkan anak melakukan dosa atau maksiat. Poin yang ketiga yang saya harus garis bawahi adalah jangan biarkan anak-anak terus dan terus melakukan dosa dan maksiat. Anak-anak itu bisa melakukan dosa dan maksiat itu bisa di mana saja, bisa di dalam rumah, bisa di kamarnya, bisa di sekolahnya, ya, bisa di luar rumahnya, bisa di tempat bermain dengan teman-temannya. Maka kita selaku orang tua, hal yang penting bagi kita adalah benar-benar memperhatikan kondisi anak kita dari mulai tidur sampai tidur kembali. Maka hal-hal yang membuat anak kita terjatuh kepada kemaksiatan, dosa, harus benar-benar kita cegah. Salah satunya adalah HP. HP ini, ya, memang sangat mudah untuk kita pegang. HP ini sangat ringan untuk anak-anak pegang. Bisa ditaruh di sakunya, saku bajunya, saku celananya. Ya dengan mudah ia pegang dan lain sebagainya. Tapi dan namun apakah bisa menjadi wasilah untuk kebaikan anak-anak kita atau justru menjadi wasilah keburukan, dosa dan maksiat untuk anak kita? Kemudian yang kedua adalah televisi. Ada yang namanya sekarang, Masya Allah, set-box ya namanya ya, untuk alat-alat mendapatkan sinyal-sinyal untuk televisi nasional dan lain sebagainya. Ya, ini pun hal-hal yang dapat menjadikan anak-anak kita lalai. Ya, apalagi anak-anak kita yang SD sudah asiknya menonton yang namanya sinetron. Diajarkan anak-anak kita tentang pacaran, ya, diajarkan anak-anak kita hal-hal yang belum memang pantas untuk anak-anak melakukannya. Dia bisa meniru, dia bisa mencontoh dan lain sebagainya. Ini harus perhatikan untuk orang tua. Kemudian metode yang salah seorang guru yang pertama adalah, ini seringkali terjadi, adalah tidak mendoakan kebaikan untuk peserta didiknya. Sesulit apapun kita sebagai seorang guru mendapati anak yang susah sekali memahami pelajaran yang kita ajarkan, sulit untuk memahami matematika, sulit untuk memahami belajar bahasa Arab, sulit untuk menghafal Al-Quran, maka hal yang paling terpenting bagi seorang guru ataupun orang tua yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doakan untuk peserta didiknya. Ya Allah, jadikanlah si Ahmad menjadi anak yang soleh. Ya Allah, mudahkanlah untuk hafal Al-Qurannya. Ketika anak mengajar, Ahmad dimudahkan untuk menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dan dimudahkan oleh Allah untuk hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, dan lain sebagainya. Doakan. Apa yang menjadi kesulitan untuk kita, mudah bagi Allah. Karena kita sudah punya Allah, maka minta kepada Allah. Wa idza sa'ala fas'alillah. Apabila kalian meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian minta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah punya tempat. Kita sudah punya tempat untuk mengadu kemana. Dan kita sudah paham kalau kita dalam kesulitan harus kemana kita harus meminta. Itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah metode yang salah seorang guru adalah yang kedua, tidak membuat RPP, tidak membuat rencana persiapan pembelajaran. Kalau TK yang namanya RPPH atau RKH, rencana kegiatan harian. Kalau tingkat SD, 6, SMP, dan SMA namanya adalah SPP, rencana persiapan pembelajaran.
Guru-guru dituntut menulis atau membuat RPP dimulai dari kegiatan mukadimahnya, kegiatan pembukanya apa yang harus diisi oleh seorang guru yang nanti akan diterapkan untuk mendidik anak-anaknya di sekolah. Kemudian kegiatan intinya apa yang kedua. Kemudian yang ketiga, kegiatan penutupnya apa. Kemudian media pembelajarannya apa. Kemudian metodologi pembelajarannya apa. Kemudian sistem evaluasinya apa. Kemudian yang terakhir dari kita membuat RPP atau RKH adalah hasilnya apa ketika guru mengajar. Ketika orang tua mengajar apa hasilnya untuk anak-anak pada hari itu yang diajar oleh guru ataupun orang tua. Maka penting nih RPP dibuat. Biasanya kalau kepala sekolah di pagi hari pukul pagi sebelum guru mengajar biasanya diserahkan dulu RPP ini kepada kepala sekolah. Kemudian wali guru yang bersangkutan tanda tangan. Kemudian setelah itu adalah kepala sekolahnya tanda tangan. Kemudian kepala sekolah melihat kepada guru-gurunya apakah yang diajarkan oleh guru-gurunya sudah sesuai apa yang dibuat dan dipersiapkan melalui RPP atau RKH atau belum. Ataukah sebaliknya, itu hanyalah sekedar amanah administrasi aja, tetapi tidak diaplikasikan. Ataukah dia menjadikan hiasan saja RPP ini hanyalah menaikkan kewajiban, tetapi tidak ada implementasi tujuan dari pembuatan RPP tersebut. Maka penting membuat RPP ini bukan hanya sekedar tulisan, tetapi adalah yang terpenting juga adalah praktek di dalamnya ketika dia membuat RPP tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak membuat manajemen kelas. Ya, ini penting untuk membuat manajemen kelas. Agar apa? Agar teraturnya suasana kelas. Terkadang anak-anak TK itu mereka konsentrasinya adalah kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit buyar lagi, 15 menit fokus lagi, 15 menit buyar lagi. Nah, ini perlunya adanya manajemen kelas untuk mengkondisikan anak-anak agar belajar bisa berjalan dengan baik, agar anak belajar secara efektif ya di dalam kelas ataupun luar kelas. Kemudian yang keempat, tidak ada sistem evaluasi. Ya, sistem evaluasi nggak ada. Data-data perkembangan anak itu tidak ada. Data-data permasalahan dan solusi anak itu tidak ada. Dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode yang salah seorang guru adalah tidak bersabarnya di dalam mendidik. Ini ya penting ya metode yang salah seorang guru. Kemudian yang selanjutnya adalah metode sekolah berbasis umum. Kalau metode sekolah berbasis umum, yang pertama adalah konsep tujuan pendidikannya hanyalah mengarah ke umum saja. Ya, konsep tujuan pendidikan hanyalah mengarah kepada keumuman saja, hanyalah mengarah kepada dunia saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tagurrannakumul hayatud dunya." Makalah janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu. Ini surat Luqman ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Luqman ini adalah jangan menjadikan goal di dalam kehidupan kita adalah dunia. Begitu juga jangan sampai tujuan untuk kita mendidik anak-anak yaitu adalah untuk dunia. Bahkan banyak para ulama mengatakan tujuan pendidikan adalah seperti tujuan Allah menciptakan manusia. Apa itu? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itulah tujuan untuk kita mendidik anak-anak itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kurikulum umum lebih banyak dibandingkan dengan agama. Ya, kurikulum umumnya banyak 70% dan umumnya adalah 30%. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, dapat kami simpulkan bahwa ilmu syar'i adalah ilmu yang terpuji. Jadi ilmu agama, ilmu syar'i itu adalah ilmu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mulia bagi yang menuntutnya. Kata Allah dan Rasulullah, orang yang menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, ia adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi saya tidak mengingkari ilmu yang lain pun kalau berfaedah. Ya, namun ilmu selain syar'i ini berfaedah apabila memiliki dua hal. Jadi Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, boleh kita belajar selain ilmu syar'i, tetapi harus ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah jika membantu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita belajar matematika, nggak apa-apa, karena tujuannya apa? Untuk salah satu wasilah untuk menolong agama Allah. Salah satunya adalah dengan belajar ilmu waris. Jadi kan kalau ilmu waris itu kan hitung-hitungan. Kalau matematikanya bagus, insya Allah mudah dia untuk niatkan untuk ke situ. Niatkan untuk agama, niatkan karena Allah. Ya, apapun itu pelajaran umum yang pelajari oleh anak-anak kita tidak mengapa. Bahasa Inggris pun tidak jadi mengapa. Kalau dia misalkan dakwah nanti di Inggris, bisa bahasa Inggris, Masya Allah. Dia dakwah ke Jepang, bahasa universal adalah salah satunya adalah bahasa Inggris, digunakan untuk bahasa Inggris. Dimanapun dia berada, misalkan di penjuru dunia, dia bisa bahasa Inggris, dia gunakan untuk salah satu sarana berdakwah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah boleh ilmu umum dipelajari bila menolong agama Allah dan berfaedah untuk kaum muslimin. Jadi kalau yang berfaedah ilmu umum tidak jadi masalah jika ilmu umum ini dapat memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan ilmu syar'i. Ya, ini penting ya. Kemudian yang ketiga, alur kurikulum pendidikan umum itu, yang pertama ilmu umum, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah materi, yang terakhir adalah kebahagiaan yang semu. Kenapa? Kalau kita pelajari kurikulum pendidikan umum hanyalah kebahagiaan yang semu, karena tujuannya adalah dunia. Ya, hanyalah dunia saja. Oh, anak saya belajar umum ini agar menjadi juara olimpiade dan lain sebagainya. Oh, saya anak-anak belajar saya adalah supaya dapat pekerjaan yang terbaik agar jabatannya juga tinggi dan insya Allah nanti gaji juga tinggi, besar dan lain sebagainya. Maka banyak mereka berpendapat bahwa anak-anak yang pendidikannya mendidikan masuk ke pesantren itu adalah salah satu kesalahan orang tua. Karena kenapa? Karena anak-anak hanyalah diajarkan untuk keluar masuk masjid, untuk sholat dan lain sebagainya, tidak memikirkan tentang masa dunianya, hidupnya. Kita lihat perkataan Umar bin Khattab. Apa yang kata Umar bin Khattab? I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. I'mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi akhirat itu tujuan utama kita,
bukan dunia menjadi tujuan utama kita. Maka ilmu pendidikan jangan sampai salah untuk kita melangkah, jangan sampai kita salah untuk tujuannya untuk apa. Jangan sampai anak-anak kita yang sekolah, anak-anak kita yang belajar di rumah, yang mereka capek, pergi pagi, pulang sampai sore, dan lain sebagainya, tetapi tujuannya tidak jelas. Kenapa tujuan tidak jelas? Karena tidak mengetahui hakikat pendidikan yang paling terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian kalau kita lihat ini, dari struktur kurikulum, yang memang dari kurikulum KTSP, dari kurikulum K13, kalau kita lihat di sini adalah perkembangan struktur kurikulum SD ya, kalau kita lihat ini ya. Di sini komponennya adalah dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa di sini komponennya untuk kelas 1, 2, dan 3 ini belum dibuatkan jadwal, ya, belum dibuatkan muatan jam belajarnya, dikosongkan? Memang dari Dinas Pendidikan, mau KTSP ataupun K13, memang anak-anak itu diajarkan masih calistung, ya, diajarkan untuk calistung untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Maka ini dikosongkan. Dan juga ada yang terbaru, struktur kurikulum baru yang sekarang ini adalah ya yang tetap, walaupun yang dahulu K13 ataupun KTSP, tetap kalau kita lihat mata pelajarannya pendidikan agamanya 3 jam. Kelas 4, 5, dan 6 3 jam. Pendidikan agama di sini yang terbaru adalah 4 jam dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak tematik ya, di sini tematik. Karena digabung semuanya, akhlaknya, Qurannya, dan lain sebagainya digabung. Akhlaknya, tauhid, dan lain sebagainya. Ditambah lagi pendidikan agama, mata pelajarannya banyak yang bertentangan. Sudah jamnya sedikit, kemudian diajarkan yang bertentangan ilmu agamanya. Ini sama halnya mempersiapkan anak-anak untuk membangkang terhadap agamanya di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya adalah metode sekolah berbasis Islam. Ya, yang pertama adalah tujuan pendidikan beribadah dan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Shadaqatun jariyah aw ilmun yantafa'u bi aw waladun shalih yad'u lahu. Apabila keturunan Adam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya 3 kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dinamatkan. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Tidak mungkin anak-anak kita mendoakan untuk kedua orang tuanya masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kalau bukan dia anak yang soleh dan solehah. Tidak mungkin anak-anak kita tahu cara berbakti kepada kedua orang tuanya kalau tidak mempunyai pemahaman agama yang baik. Maka kalau kita mempersiapkan anak-anak kita masuk ke pondok pesantren, masuk sekolah yang berbasis sunnah dan lain sebagainya, maka ini menjadikan, ya, mempersiapkan anak-anak kita memperjuangkan untuk kehidupan yang hakiki, yaitu adalah untuk akhiratnya. Maka di sini disebutkan mendidik anak berarti menyimpan pundi-pundi akhirat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak kita, masa depan yang akan menghantarkan anak-anak kita kebahagiaan di dunia dan di akhir.
Ini yang kita harapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode sekolah berbasis Islam adalah yang kedua, kurikulum agama lebih banyak dibandingkan umum. Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah berkata, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama, ilmu yang dapat menjernihkan jiwa, mendidik akhlak yang mulia, dan memperbaiki akidah sehingga dapat menghasilkan amal yang soleh dan membuahkan kebaikan yang banyak. Ilmu ini adalah ilmu syariat Islam. Ya, jadi memang diperintahkan oleh para ulama ya untuk kita mendidik anak-anak kita, pendidikan porsi agama itu lebih banyak. Maka kita pun sekolahkan anak-anak kita, yaitu di mana yang kurikulum pendidikan agamanya lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah alur kurikulum pendidikan untuk anak-anak kita adalah yang pertama adalah tentang iman. Ya, alur kurikulum pendidikan anak-anak kita adalah pendidikan iman atau pendidikan tauhid. Pendidikan iman atau tauhid ini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh aku telah utus setiap umat ini adalah seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullah, untuk menyembah Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan yang disembah selain Allah. Itu namanya adalah tauhid. Jadi para nabi, para rasul untuk menyeru umatnya adalah untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alur kurikulum pendidikan itu adalah adab. Ya, pendidikan adab. Nahnu nata'allama adab qabla an nata'allama ilmu. Dahulu kami mengajari adab sebelum ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang ketiga, alur kurikulum pendidikan kita adalah ilmu. Iman, adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab, maka adab lebih penting dibandingkan dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud ini adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ilmu yang dimaksud adalah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Maka setelah kita mempunyai iman yang baik, mempunyai adab yang baik, mempunyai ilmu yang baik, maka kita diperintahkan untuk beramal. Kita beramal sesuai dengan ilmunya. Kita juga mempunyai adab yang baik. Kita juga mempunyai iman yang baik. Maka para ulama menakkan al-ilmu qablal qawli wa amal. Sebelum kita berucap, sebelum kita berkata, maka yang harus kita dahulukan adalah yaitu dengan apa? Ilmu. Karena ilmu itu sangat penting sebelum kita berucap ataupun berbuat. Kemudian yang terakhir adalah alur kurikulum pendidikan, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Muaranya jelas nih. Kita mendidik anak-anak kita agar Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita
menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimanakah struktur kurikulum berbasis Islam? Lihat, kalau kita lihat struktur kurikulum berbasis Islam, di sini pendidikan agama lebih banyak dibandingkan pendidikan umum. Pendidikan umum yang kita ajarkan hanyalah yang diujikan negara saja. Kalau SD berarti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Pelajaran yang lainnya tidak diajarkan. Seperti mulo, kalau di Jawa Barat, Depok, Bogor, mau Parung, mau Cianjur, mau apa, berarti muloknya adalah yaitu bahasa Sunda. Padahal yang belajar di Bogor itu bukan hanya orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Sumatera, ada orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Timur yang berbeda-beda. Maka kalau kita paham, maka yang kita ujikan negara saja yang kita ajarkan anak-anak untuk umumnya. Mata pelajaran lain jamnya kita alihkan ke pendidikan agama. Sehingga pendidikan agama itu lebih besar. Bisa Ustaz, bisa. Karena pemerintah membolehkan untuk kita membuat yang namanya manajemen berbasis sekolah, apalagi kita sekolah swasta. Kemudian yang selanjutnya adalah metodologi pembelajaran Al-Quran. Metodologi pembelajaran Al-Quran yang pertama, Al-Quran secara bahasa adalah mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan secara istilah adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya adalah dari ibadah di sisi Allah. Adapun keutamaan Al-Quran dalam firman Allah, Al-Quran adalah cahaya dalam surat Asy-Syura ayat 52. Al-Quran adalah obat dan rahmat dalam surat Yunus ayat 57. Kemudian keutamaan Al-Quran dalam hadis, yang pertama mengangkat dan merendahkan martabat seseorang dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian bahwasanya sebaik-baiknya manusia, hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu menjadi syafaat, hadis riwayat Muslim. Kemudian penghafal Quran pada usia dini, yang pertama adalah Imam Syafi'i, menghafal Quran usia 4 tahun dan hafal Quran usia 7 tahun. Yang kedua adalah Imam Nawawi, menghafal Quran usia 9 tahun dan hafal Al-Quran sebelum balik. Kemudian yang ketiga adalah Ibnu Hajar Asqalani, menghafal Al-Quran usia 5 tahun dan hafal Al-Quran usia 9 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah awal sebelum pembelajaran Quran dimulai. Sekolah membuat kelompok halaqah Quran berdasarkan kemampuan siswa. 1. Kelas Iqra. Kelas Iqra adalah siswa yang baru pertama kali belajar mengenal huruf hijaiyah, harokat, tanda baca, dan huruf sambung. Yang kedua adalah kelas Al-Quran. Kelas Quran adalah bagi orang yang sudah menyelesaikan Iqra dari jilid 1 sampai selesai. Kemudian yang ketiga, teknis bagian hafal Quran. Pembagian hafal Quran jumlahnya siswa dibagi jumlah guru sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kelima, panduan pembelajaran Iqra. Pilihlah buku panduan Iqra yang asik dan menyenangkan. Yang keenam, maka kalau bisa nih Iqra-nya adalah Iqra Utsmani. Ya, ini insya Allah insya Allah kita adakan agenda untuk daurah pendidikan yang di hari Senin ya. Sudah ada yang mendaftar, ada daurah untuk pelatihan metode Iqra ya, metode Iqra, pakai Iqra Utsmani ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu menghafal Al-Quran dengan metode ummi. Ya, ada 3 poin yang kita nanti akan bahas ya. Bagi peserta yang belum mendaftar silakan, karena itu penting ya, karena kita tidak bahas di perkuliahan ini ya. Itu memang sesinya tersendiri. Kemudian yang keenam adalah panduan pembelajaran tahsin dan tajwid.
Kemudian yang ketujuh mushaf Al-Quran. Langkah-langkah pembelajaran Quran di kelas, yang pertama adalah Quran karakter. Quran karakter adalah meniru dan mengkhususkan suara kode tertentu yang sesuai dengan kondisi siswa. Yang kedua, proses belajar Quran karakter dan proses belajarnya yang harus diperhatikan, sekolah menyediakan fasilitas audio, menggunakan metode klasikal. Yang ketiga, mendengarkan audio 3-5 kali diulang-ulang. Yang keempat adalah siswa bersamaan mengikuti audio 3-5 kali diulang-ulang. Kemudian yang kedua, menghafal nama-nama surat. Dalam proses belajar harus diperhatikan, sekali pertemuan 3 nama surat yang dihafal. Dimulai dari surat Al-Fatihah. Yang ketiga, menggunakan metode klasikal dan isyarat. Yang ketiga adalah tahsin. Dalam proses pembelajaran yang harus diperhatikan adalah satu, pembelajaran pertama memperbaiki morfologi huruf. Yang kedua, ketika pertemuan satu huruf. Yang ketiga, menggunakan metode klasikal. Kemudian yang keempat adalah tahfiz Al-Quran. Dalam proses pembelajaran yang harus diperhatikan, menghafal Al-Quran dimulai surat Al-Fatihah. Yang kedua, menggunakan metode privat dan talaqi. Yang ketiga, sekali pertemuan minimal 1-2 ayat yang dihafal. Yang keempat, hafal Al-Quran, wajib bantuan orang tua di rumah. Yang kelima, setelah selesai sekolah hafalan guru wajib mencatat di buku monitoring. Kemudian yang kelima adalah Iqra. Dalam proses belajar yang harus perhatikan Iqra ini adalah satu, menggunakan Iqra Usmani. Yang kedua, menggunakan metode privat dan talaqi. Yang ketiga, sekali pertemuan minimal 2 wajah, maksimal 3 wajah. Yang keempat, membaca Iqra wajib bantuan orang tua di rumah. Setelah selesai membaca Iqra, guru wajib mencatat di buku monitoring. Kemudian yang keenam, sistem evaluasi penilaian. Sistem evaluasi siswa ada 3. Yang pertama adalah kelancaran, yang kedua tahsin dan tajwid baik, yang ketiga adalah ketepatan. Kemudian sistem evaluasi pertanyaan adalah baca sempurna, tebak surat, lanjut ayat, dilaksanakan ketika evaluasi tengah dan akhir semester. Yang kelima adalah persiapan untuk perlombaan di luar sekolah. Kemudian pengayaan guru untuk meningkatkan mutu guru, agenda belajar tahsin guru, agenda sekolah hafalan guru sepekan sekali. Yang ketiga adalah agenda mudah hafalan guru sepekan sekali. Insya Allah guru yang terbaik adalah guru yang mendidik sambil belajar. Baik, para peserta kuliah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah diberi kode oleh panitia, bahwasanya waktunya sudah habis, Ustaz. Baik, kami persilakan kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan pada guru kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat MPDI Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, subhanallah, atas materi yang disampaikan sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita para pendidik dan juga kepada orang tua yang berada di rumah. Semoga Allah memberkahi ilmu kita semua yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat. Baiklah, Pak seluruh serta, insya Allah kita akan masuk kepada sesi jawab. Insya Allah anak akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Nanti insya Allah mungkin jika peserta ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung melalui Zoom ini, boleh diaktifkan untuk mikrofonnya biar nanti bisa berbicara secara langsung kepada Ustaz. Nanti insya Allah kami akan kondisikan untuk peserta bertanya langsung kepada Ustaz. Baik Ustaz, kita beralih terlebih dahulu untuk pertanyaan melalui kolom chat. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi anak TK tantrum yang suka memukul gurunya dan melempar barang-barang yang ada di kelas? Apakah baik penerimaan anak tantrum TK digabung dengan anak yang tidak tantrum? Karena dikhawatirkan anak yang tidak tantrum akan meniru anak yang tantrum. Tolong solusinya. Ya, baik. Barakallahu fiik, Ustaz. Dan bagaimana untuk mengatasi anak tantrum usia TK ya? Anak tantrum itu
dalam pendidikan psikologi anak ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor karena kelelahan atau capek. Ini yang pertama. Kemudian adalah waktu istirahat yang sedikit. Ya. Yang ketiga adalah karena lapar. Ini bisa menyebabkan anak tantrum. Ada 3 poin yang Anda sebutkan. Ya, sebenarnya masih banyak lagi yang menyebabkan anak-anak itu tantrum seperti itu. Dan sedikit sebelum Anda jelaskan secara detail bagaimana untuk mengatasi anak-anak tantrum berusia TK. Nah, tadi pagi Anda mendapatkan laporan dari sekolah ya, yang beliau ingin konsultasi untuk menghadapi anak yang tantrum. Maka ini Masya Allah nih, Anda bisa berbagi secara prakteknya ya, seperti itu. Ketika anak observasi dan konseling, Anda tanya dulu ya, bagaimana pola asuh orang tua di rumah. Ternyata anak TK ini usianya usia TK A ya, sekitar umurnya 4 sampai 5 tahun. Jadi di rumah itu dia bangun tidurnya adalah bersamaan dengan bangun tidur ibunya. Jadi ibunya itu bangun sebelum sholat subuh, sholat malam terlebih dahulu dan lain sebagainya. Ya, sehingga kalau usia untuk anak-anak, mungkin kalau untuk orang tua habis sholat sholat lain, sholat tahajud, sholat subuh, kemudian dibarengi dengan aktivitas masih kuat. Ya, mungkin kalau anak-anak kondisinya berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Apalagi kalau misalkan dia tidak tidur siang ya, kemudian ditambah lagi kalau tidurnya juga terlalu malam dan sebagainya. Sehingga anak-anak jatuh, sehingga ketika dia ke sekolah dipaksakan sama orang tuanya, ini memang anaknya, Masya Allah ya, jadinya ngantuk dan lain sebagainya ya. Dan ini menjadikan catatan bagi kita bahwasanya kalau memang anak-anak sudah terlalu ngantuk, kita paksakan untuk belajar pun memang agak sulit seperti itu. Sehingga secara psikis atau psikologi dia memang berbeda seperti itu. Ya, agak sedikit apa istilahnya susah dikondisikan dan lain sebagainya karena sebab tantrum tadi, karena faktor ngantuk tadi. Maka orang tua dan sekolah ini bisa bekerja sama dengan baik. Kalau orang tua di rumah maka harus bisa mengkondisikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah anak terlalu capek. Terlalu capeknya bukan kegiatan fisik kalau untuk anak-anak, terlalu diporsi untuk belajar sampai lupa untuk tidur siangnya dan lain sebagainya, ataupun memang dibiarkan anak untuk bermain yang secara berlebihan sehingga anak-anak terlalu capek dan lain sebagainya, yang itu juga menyebabkan anak-anak juga apa istilahnya tantrum yang berada di kelas ataupun di luar kelas ataupun ketika anak-anak di sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini faktor-faktor ini yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Maka hal yang pertama yang dilakukan oleh guru di sekolah ataupun sekolah melakukan yang pertama adalah konseling untuk orang tuanya dulu. Ya, bagaimana pola asuh anak di rumah itu seperti apa? Karena bisa jadi anak tantrum ini bawaannya adalah dari rumah. Dan kebanyakan memang anak tantrum ini bawaannya adalah dari rumah, bukannya dari sekolah. Kemudian yang kedua, pada halayak umumnya, kalau anak TK tantrum ini akan berpengaruh kepada anak-anak yang lain. Akan ditiru, akan diikuti, dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya kan kalau anak-anak TK itu plagiat sejati, fotokopi sejati, ikuti anak seperti ini, dan lain sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan oleh sekolah
maka yang dilakukan oleh sekolah adalah yaitu memberikan bimbingan pola asuh pendidikan anak di rumah yang paling terbaik untuk kondisi anak ya seusia TK. Ini yang pertama, bimbingan pola asuh pendidikan yang terbaik anak di rumah. Kemudian yang kedua adalah jika anak ini ya, sedang tantrum, maka wajib seorang guru pendamping. Kalau guru TK itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah guru inti, yang kedua adalah guru pendamping. Maka anak yang tantrum ini dikondisikan sama guru pendamping, bukan guru inti. Dialihkan dulu, dikondisikan dulu anak yang tantrum ini. Ya, ke tempat, bisa ke playground, bisa ke maktabah, bisa posisi yang dibuat nyaman anak tersebut. Ya, dialihkannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan alat edukasi untuk anak. Ya, biasanya kalau di lembaga sekolah TK, biasanya untuk menghadapi anak tantrum, menghadapi anak yang tidak mau sekolah, menghadapi anak yang suka nangis-nangis, menghadapi anak yang suka mukul-mukul, itu harus ada metode pembelajaran yang bisa mengalihkan untuk anak. Maka kenapa anak TK itu disebut taman kanak-kanak? Yang harus ada mainannya. Karena memang usianya anak-anak, dunianya masih bermain. Maka alihkannya ada sesuatu yang senang bagi anak. Dengan apa? Yaitu dengan media pembelajaran yang asik dan menyenangkan, yang didampingi oleh guru pendampingnya. Kalau sudah teralihkan, soal sudah terkondisi dan lain sebagainya, baru boleh untuk masuk kelas kembali. Ya, inilah yang biasanya kami lakukan untuk menghadapi anak-anak tantrum. Tapi alhamdulillah dengan adanya program ini yang kita lakukan observasi dan konseling, alhamdulillah berjalan dengan baik. Praktek di lapangan yang kami lakukan di sekolah. Dan selanjutnya peserta Barakallahu fiik, jawabannya pada dosen kita Ustaz. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya Ustaz, kita alihkan terlebih dahulu mungkin ya kepada penanya yang ingin bertanya secara langsung. Jika ada penanya yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Gini Ustadz, anak kan mengajar di sebuah lembaga ya saya. Nah, akhir-akhir ini banyak keluhan guru-guru ini tentang anak-anak ini sering ngomong kotor, Ustadz. Ngomong kata-kata yang tidak baik gitu ya. Nah, kira-kira ini penanganannya ini lebih baik kita kasihkan dalil seperti itu atau ada cara lain, Ustaz? Karena saya ini masih guru baru, jadi saya ini agak ragu-ragu itu menyampaikan ke guru yang lain. Tingkat apa Ibu? Peserta didiknya? Apa? Peserta didiknya tingkat sekolah apa? TK, SD? Oh, SD, Ustaz. SD ya? Ya. Ada lagi Ibu yang tanyakan? Kayaknya cukup itu dulu, Ustaz. Baik Ibu. Ya, jazakumullah khairan. Baik Ibu, jazakallahu khairan, insyaallah. Baik, insyaallah pertanyaan juga bagus ini ya. Pasti ini seorang guru ya, seorang pendidik, insyaallah. Kan segala urusannya itu ya. Baik, bagaimanakah untuk mengatasi anak-anak yang berkata kurang baik, berkata kotor, ataupun berkata jorok, ya? Maka sekali lagi, kalau untuk mengatasi permasalahan anak, harus kita lihat dulu muaranya dari mana. Anak itu melakukan kecenderungan
perbuatan-perbuatan negatif itu bisa jadi 3 sebab asalnya. Bisa dari rumahnya, bisa dari lingkungan bermain di luar rumahnya, bisa juga didapati dari sekolahnya. Yang pertama, bisa jadi muaranya penyebabnya anak itu berkata yang kotor, jorok, bisa jadi dari rumahnya. Apa itu? Bisa jadi sering nonton sinetron, ataupun sering menonton channel-channel yang tidak memberikan edukasi yang baik. Karena saya mendapati anak-anak di sekolah itu, anak ini berkata yang pertama nih ya, ya, anak tampol ente. Ya, kalau anak sama ente-nya anak tambahin, tapi bahasa tampolnya. Yang kedua atau berkata lu. Kemudian yang ketiga adalah berkata bego dan lain sebagainya. Dari mana ia dapat kata-kata itu? Ternyata ketika kita observasi dapatnya adalah dari nonton televisi. Kata-kata itu kemudian dibawa ke sekolah, kemudian dipraktekkan kepada teman-temannya di sekolah. Ada juga anak-anak yang berkata jorok, pornografi dan lain sebagainya. Ternyata mereka suka melihat nonton di YouTube, melihat hal-hal perkara seperti itu. Kemudian dia melihat kalau kita lihat di YouTube itu ada salah satu channelnya yaitu Meme Upin dan Ipin. Itu adalah gambarnya kartun Upin dan Ipin, tetapi suaranya bukan Upin dan Ipin, sudah diedit dan di situ mengajarkan anak untuk berasusila, untuk berzina, berkata-kata yang jorok dan lain sebagainya. Karena ini saya dapati kasus di sekolah, ada anak-anak yang berkata kotor, jorok sekali. Ternyata ketika saya observasi dapatnya dari situ, dia nonton Meme Upin dan Ipin yang situ sudah diedit, yang tujuannya video itu ditonton anak-anak bangsa Indonesia untuk menghancurkan moral, adab, karakter anak Indonesia. Ini bahaya sekali. Ya, karena kenapa? Karena begitu bebasnya orang tua membiarkan anak-anaknya main HP tanpa dikontrol dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penyebabnya bisa dari lingkungan bermain dengan teman-temannya. Maka kan kalau kita lihat dari agama seorang itu kan tergantung dari agama temannya. Baik dan buruknya juga salah satunya adalah bagaimana melihat temannya ia bermain. Ada anak yang kurang baik berkatanya, ada anak yang suka mukul temannya, ada yang berkata jorok temannya karena sering mainnya sama itu terus, akhirnya ke bawah sehingga perkataan-perkataan yang kurang baik, yang jorok dan lain sebagainya dibawa ke sekolah. Kemudian yang ketiga, boleh jadi dari sekolah. Lingkungan bermainnya baik, lingkungan rumahnya juga baik. Kemudian dibawa ke rumah kata-kata yang jorok, ternyata dari teman sekolahnya. Karena teman sekolahnya itu dibawa dari rumahnya atau dari lingkungan bermain tidak baik. Ini ya, bisa jadi muaranya ada 3 sebab tadi itu ya. Yang pertama bisa jadi dari rumah, bisa jadi dari temannya di rumah, boleh jadi yang ketiga dari temannya itu sendiri di sekolah. Maka hal yang pertama itu adalah kita konseling orang tuanya dulu. Ya, kita konseling sama guru-gurunya dulu. Ya, kalau kita konseling dan observasi, ada tidak hal-hal yang menyebabkan anak ini yang bisa berkata kotor yang telah dilakukan oleh anak tersebut.
Pas kita konseling dan observasi, oh ternyata betul dari rumahnya. Dari rumahnya dari apa? Oh ternyata dari main HP ataupun gadget, dari dia melihat yang tidak pantas. Ya sudah, akhirnya kita batasi, kita minta sama orang tua, ibu, bapak, mohon maaf. Kalau terus dibiarkan, anak soleh ini akan terus nanti berkata yang kurang baik, jadi dikatakan sama temannya. Kalau memang salah satu penyebab HP ini memang tidak adanya peraturan dari rumah. Sudah akhirnya dibuat peraturan, anak soleh tidak boleh main gadget kecuali di hari Ahad, itu pun hanyalah 30 menit. Konten yang harus dilihat ini, kemudian pendampingan sama orang tua misalkan. Jadi yang pertama itu adalah harus diobservasi dulu dan konseling dulu itu penyebab muaranya dari mana. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biasanya kalau sudah tahu penyebabnya misalkan dari rumah temannya, kemudian kita arahkan, ya insya Allah itu akan cepat berpengaruh positifnya. Kemudian yang kedua adalah kita terapkan yang namanya adalah reward dan punishment, hukuman dan penghargaan. Hukumannya adalah ketika dia berkata yang buruk dan sebagainya, hukumannya yang mengedukasi, sholat pada yang pertama, menghafal hadis yang belum pernah dihafalnya dan lain sebagainya. Bisa juga dia menulis janji anak soleh dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berikan sugesti tauhid bahwa Allah itu maha tahu, bahwa kita berkata jorok dan sebagainya, Allah maha tahu. Berikan pendidikan keimanan yang baik, tauhid yang baik, terus berulang-ulang. Ya, sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang dosa, dia ingat sama Allah. Karena kenapa? Karena pendidikan imannya yang baik, ya. Kemudian apakah dengan nasihat saja itu cukup? Belum cukup. Anak itu dengan apa? Dilakukan dengan observasi dan konseling secara berkala. 1 hari nggak berhasil, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 2 pekan dan sebagainya. Kalau ditangani sama guru belum berhasil, ditangani sama wali kelas belum berhasil, dan kamu kepala sekolah belum berhasil, baru panggil orang tuanya. Coba kita lihat perjalanannya anak ini sampai anak ini menjadi anak yang soleh itu sampai berapa hari. Itu namanya dengan konseling. Ya, konseling itu secara bertahap sampai anak itu tidak melakukan hal yang serupa. Ya, cuman langkah-langkahnya tadi ya sudah dipastikan ya penyebab itu muaranya dari mana, kemudian diterapkan reward dan punishment. Yang ketiga adalah terapan sugesti tauhid. Kemudian terapkan observasi dan konseling itu secara berkala, bukan pada hari itu. Adapun untuk nasihat ya jadi masalah, tetapi jangan nasihat terus. Kalau anak-anak SD, kalau nasihat saja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, anak-anak itu perlu action, perlu contoh, perlu pendampingan, perlu rangkul, perlu reward, perlu punishment dan lain sebagainya. Perlu observasi dan konseling penyebab muaranya dari mana. Segala hal, segala ini kita lakukan. Ya, dari Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah kepada seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah semakin sempit, insyaallah pertanyaan untuk seluruh peserta yang tadi belum sempat terjawab, insyaallah sudah kita simpan dan nanti insyaallah akan dijawab oleh kita Ustaz Ahmad Hidayat. Baiklah, seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah, kita akan beralih kepada sesi yang selanjutnya, yaitu adalah sesi quiz yang insya Allah akan dibimbing langsung oleh Ustaz Ahmad Hidayat. Pertanyaan pertama untuk Ikhwan ya. Ya, pertanyaan Ikhwan. Sebutkan metode yang salah bagi seorang guru.
Ya, sekali lagi, sebutkan metode yang salah dari seorang guru. Kami persilakan untuk guru Iwan. Untuk peserta Iwan, guru Iwan, atau orang tua Iwan. Kami persilakan. Sebutkan metode yang salah bagi seorang guru. Tahu kepada seluruh peserta yang Iwan bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk langsung jawab. Pada Muhammad Ihsan Sidik sepertinya Iwan. Muhammad Ihsan. Nah, Ustaz. Akan tapi Ana sudah pernah jawab, Ustaz. Sudah pernah menjawab? Kita berikan yang dulu yang lain ya, Ahli ya. Ya. Nah, Ustaz. Silakan yang Ikhwan, kami persilakan. Yang lain. Kalau tidak ada, kita alihkan ke Ahwat ya, Ustaz ya. Kami silakan Ustaz. Metode yang salah seorang guru. Kami silakan untuk peserta Ahwat. Erlina, kepada Erlina, silakan menjawab. Kalau sudah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tafadhali Ibu. Metode yang salah yang diterapkan oleh seorang guru itu pertama, dia tidak mendoakan kebaikan kepada peserta didiknya. Terus yang kedua, dia tidak membuat RPP atau LKH untuk anak TK. Terus tidak membuat manajemen di kelas, bagaimana dia menghadapi kejenuhan anak 15 menit konsentrasi, 15 menit buyar, terus tidak adanya sistem evaluasi, serta tidak bersabar dalam menghadapi anak-anak. Masya Allah. Santi Ibu, barakallahu fiik Ibu, jawabannya lengkap. Syukran Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir adalah untuk peserta Ahwat kembali, ya. Sebutkan alur kurikulum pendidikan sekolah berbasis Islam. Sebutkan alur kurikulum pendidikan sekolah berbasis Islam. Kami persilakan. Halo Ustaz. Bismillah. Dari suaranya Ummu Bumi, kami silakan. Tafadhali Ibu. Alhamdulillah. Alur kurikulum pendidikan Islam yaitu iman, adab, ilmu, amal, dan surga. Masya Allah. Ahsanti Ibu. Barakallahu fiik Ibu. Masya Allah. Syukran Ibu. Syukran Ustaz. Baik, untuk pertanyaan ketiga, ini bukan bentuk pertanyaan. Dan kemarin alhamdulillah ya sudah ada yang mendapatkan hadiah ya dari yang sudah follow Instagram kami Konsultan Pendidikan Sunnah ya, sudah sampai 50 yang beliau follow Instagram kami. Kemudian untuk yang ketiga ini kami juga sama untuk para peserta yang follow Instagram kami sampai 50, kemudian mengirim melalui screenshot ya saja, dan insya Allah nanti dari panitia akan memilih siapa yang paling terbanyak, maksimalnya itu sampai 50. Baik, sekali lagi sebelum kami tutup acara akademik pendidikan online ini, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Sari Roti, yang kemudian kepada Muslim Madani yang bajunya hari ini saya pakai kenakan di acara akademik pendidikan online ini. Kami ucapkan barakallahu fikum, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih
lagi. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh peserta kuliah ikhwan wa akhwat yang telah mengikuti perkuliahan kita malam ini. Semoga Allah berkahi ilmunya dan bermanfaat untuk kita semua. Kami persilakan kepada panitia. Baik, barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Sayyid Ala yang sudah mengajarnya pada malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan di dalam menyampaikan ilmunya dan memberikan kita semua kemudahan di dalam. Baiklah para seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kembali akan mengingatkan untuk peserta yang tadi sudah menjawab kuis yang diberikan oleh Al-Ustaz Ahmad Hidayat, dipersilahkan untuk memfollow ulang atau mengirimkan kembali untuk nama, peserta, kemudian nomor HP dan juga alamatnya. Insya Allah kita akan mencatat nanti di dalam database kita, dan untuk pertemuan terakhir insya Allah kita alhamdulillahirrahmanirrahim sampailah kita di ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan untuk perhatiannya, kesempatannya, dan juga kemudahannya di dalam menuntut ilmu kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberkahi ilmu kita dan juga memberikan kita kemudahan untuk dapat bertemu di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Baik, kita akhiri untuk pembelajaran kita untuk pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.